Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali masih di Islam itu indah, dan pembahasan pagi hari ini penting sekali, banyak sekali yang harus dibahas ya, karena memang apa ya, penuh yang akan kita lakukan dengan kehidupan kita sehari-hari jamaah yang ada di rumah. Tema kita adalah tukar menukar, tanda akhir zaman. Apakah seperti itu? Kita bahas lagi jamaah. Ada tayangan dulu yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Ini tren penggunaan dompet digital Indonesia. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Tahukah kamu ternyata 9 dari 10 pengguna internet di Indonesia dalam rentang usia 25 hingga 35 tahun merupakan pengguna aktif dompet digital. Riset dari Ipsos juga menemukan bahwa 68% responden menggunakan dompet digital paling tidak seminggu sekali. Sementara 32% lainnya menggunakan lebih sering karena merasa nyaman bertransaksi cashless. Riset dari Lembaga Jejak Pendapat atau Jakpat yang dilakukan kepada 2.496 responden menemukan beberapa alasan. Beberapa alasan diantaranya adalah mudah digunakan, banyak menawarkan promosi, mengurangi penyebaran virus corona, keamanan terjamin, mudah mengakses riwayat pembelian, dan beberapa alasan lainnya. Baik, jamaah yang ada di rumah, bisa dibilang dengan perkembangan teknologi ya yang semakin canggih ya, pembayaran pun akhirnya berinovasi gitu. Yang tadi pakai uang doang, sekarang bisa melalui online atau digital, atau bisa disebut juga dengan dompet digital gitu ya. Nah, jamaah penasaran gak sih kalau misalnya uang kita dijadikan saldo, akhirnya kita bisa membayar bayar sesuatu mengenai digital tadi, atau pembahasan mengenai saham juga tadi, itu hukumnya dalam Islam seperti apa sih? Kita dengarkan tausiah dari guru kita. Ustadz Syam, silakan Ustadz. Baik, tabik kembali guruku Habib Muhammad, Habib Utsman, Mas Soni, serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi segala jenis bentuk muamalah itu dihalalkan. Segala jenis bentuk bersosialisasi itu adalah dihalalkan, dan bentuk jual beli juga itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Maka Sayyidina Umar bin Khattab beliau pernah berpesan, orang yang ada di pasar itu, kata beliau, di masa pemerintahan beliau itu harus orang yang faqih, orang yang mengerti fikih. Kenapa? Karena seandainya bukan orang yang ngerti fikih, maka semua yang terjadi adalah praktek riba. Subhanallah. Jadi saking takutnya beliau dengan praktek riba. Nah, muncul nih di zaman milenial nih, ada yang namanya dompet digital ya Mas Soni ya. Atau misalnya cryptocurrency, bermain saham dengan sesuatu uang yang kita masukkan. Maka subhanallah, bolehkah uang itu diubah fisiknya menjadi digital? Mari kita lihat sejarahnya uang dulu. Di zaman Nabi tidak ada uang. Di zaman Rasulullah SAW itu yang disebut al-mal, itu segala yang bisa bermanfaat. Jadi orang tukar kambing dengan gandum misalnya. Atau ada orang yang menjualnya dengan ini segala macam, ditukar-tukar seperti itu. Barulah setelah itu di masa pemerintahan Amirul Mukminin, barulah muncul idenya. Bagaimana kalau kita buat seperti dari Persia misalnya. Ada dinar dan dirham ya. Dari awalnya dari emas, ada yang mengusulkan bagaimana kalau dari kulit saja, berubah dari kulit. Maka itu tidak tahan, tidak awet, maka tetap terjadi dinar dan dirham atau emas atau tembaga. Kemudian berubah lagi sampai sekarang menjadi di digital. Maka dalam bahsul masail disebutkan, bahsul masail dibahas bahwasanya ini boleh-boleh saja selama satu, tidak terjadi gharar yang berlebihan. Jadi yang diperdebatkan sebenarnya, adakah gorornya atau tidak ada gorornya. Apa itu goror? Keabu-abuan. Makanya disebutkan bahwasanya bermain saham pun, cryptocurrency pun itu diperbolehkan selama tidak terjadi keabu-abuan di dalamnya. Siapa yang kadang mendapatkan abu-abu ini? Satu, orang yang tidak paham ilmunya. Jadi kalau tidak paham ilmunya, jelas diharamkan dia masuk ke sana. Kenapa? Karena dia tidak ngerti cara pakainya. Pasti yang akan didapatkan hanya kerugian dan kebangkrutan. Maka Majelis Ulama Indonesia tidak menyarankan bagi orang-orang yang tidak mengerti ilmunya. Yang kedua, ada gorornya yang sangat jelas. Yang mana itu? Baru 1-2 jam ditaruh duitnya, udah berubah nilainya. Naik turun. Berarti gorornya sangat jelas. Maka ini juga bukan hanya riba yang dilarang, tapi goror juga dilarang. Apa itu goror? Abu-abu dia. Nilainya bisa berubah-berubah. Kenapa emas itu masih bertahan? Karena dari dulu sampai sekarang itu masih bertahan nilainya. Gitu ya.
Dari dulu sampai Nggak sekarang turun. tetap nilainya paling naik sedikit, turun sedikit, itu. sedikit, Maka iya. dia adalah alat komoditas yang paling aman, yaitu adalah bentuknya emas. Maka subhanallah, kalau ditanyakan tadi bolehkah menggunakan dompet digital? Boleh, selama tidak terjadi gharar di dalamnya, keabu-abuan. Yang kedua, ini gharornya juga bisa bukan berupa kerugian tapi keuntungan nih Son. Misal dia bonusnya banyak, kalau misalnya kita pakai pay misalnya, ya kita pakai sesuatu aplikasi, pakai pay-nya mereka gitu. Pay-nya, Ini ya. bonusnya banyak, kalau bisa dihindari bonus-bonusnya kalau mau aman. Jadi yang penting biar apa? Karena kalau ada horor itu tadi ya. Goror, kalau horor itu mistik. Goror itu yang penting jangan ada goror itu ya. Iya. Ustadz, ya. Tadi Ustaz saya bilang abu-abu, ini hijau kan? Baju saya abu-abu. Kita bilang horor salah dikira film horor, bilang abu-abu dikira warna baju, Habis kan gimana? takut salah tadi maksudnya. Karena ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari sih hal-hal yang kayak gitu ya. Sangat. Jamaah juga pasti mengalami itu semua ya. Ustadz Syam terima kasih untuk penjelasannya Sama-sama. Ustadz. Apalagi kalau sekarang nih jamaah pernah ngerasain gak sih pembayarannya tuh misalnya kita beli barang nih, kita beli sekarang tapi bayarnya nanti atau pay later gitu. Nah aku mau tanya sama Habib Muhammad, jadi Bib, sekarang ini lagi marak nih yang namanya pay later gitu Bib, kita kayak dikasih apa ya, dipinjamkan sejumlah dana gitu ya Bib ya, sama pihak tertentu dengan batasan juga, tapi nanti kita bayarnya tuh nanti gitu Bib, jadi ngambil barang bayarnya nanti. Itu Masya termasuk riba apa enggak sih Bib? Dan hukumnya dalam Islam itu seperti apa Habib Muhammad? Aduh, ruwet ini. Buat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang namanya pay letter. Saya juga baru tahu kemarin ya. Baru tahu Pay ya. letter ya. Pay Artinya apa? Letter tuh telat kan? Nanti. Nanti. Bayar nanti. Bayar Pokoknya nanti. intinya bayar nanti. Kalau di situ yang pertama kalau ada riba gharat di situ karena ada unsur ziyada. Misalnya konsumen beli dari suatu perusahaan dan ini menjadi satu jasa ya, dengan pay letter tersebut melalui pay letter. Apabila yang pertama hukumnya, apabila di situ ada unsur ziyada lebih daripada harga barang yang dia cicilkan, fahuwa riba. Jadi dikatakan siapa yang menambah atau minta ditambah, fahuwa arba, artinya dia termasuk riba. Jadi yang pertama, ingatkan yang pertama, kalau ada unsur ziyada. Apa unsur ziyada? Ada tambahan dari yang dia beli, harganya yang dia cicilkan, maka dikategorikan riba. Ini yang pertama, dilarang. Ya. Kemudian kalau pay letternya, pay letter atau pay letter? Pay letter. Pay. Oke. Ya, pay letter itu Kalau pay misalnya. susu, Bib. Iya. Kalau pay letter tersebut yang kedua, jadi diambil hukum apa? Seperti ijarah. Apa ijarah? Sewa jasa. Jadi kita beli suatu barang melewati pay letter ini dan itu dianggap bayar jasa dari pay letter tersebut, maka diperbolehkan. Kemudian apalagi nama yang ketiga, ada be' tawarruk. Dia termasuk be' tawarruk atau bukan? Ini hukumnya ya, hukumnya. Ada beberapa hal, dia termasuk be' tawarruk atau bukan? Kalau be' tawarruk itu misalnya dia cicil seperti kredit, namanya be' tawarruk. Cicil, tapi dicicil dengan harga sejumlah uang yang dia beri, yang dia pokok. Artinya kalau memang dia keluarkan lebih daripada pokok harta yang dia beli, maka tadi pertama lebihnya itu maka dianggap riba. Tapi kalau dicicil seperti apa sih zaman sekarang nih 0% ya? Ya cicilan 0%. Ya, 0% gitu. memang sejumlah itu yang dia utang dan dia bayar Bayarnya sejumlah juga itu itu. akadnya, misal dengan jarak 3 bulan atau 4 bulan. Dari itu 100.000 misalnya dibagi 4 bulan, 100.000, 0%. Tidak ada ziyadah sama sekali atau tidak ada unsur penambahan di situ, maka diperbolehkan. Dan hukum yang keempat, apa dikatakan? Qala asy-Syafi'iyah, la apabila walau qala li ghairi iqtarid li, artinya berikan aku hutang, berikan aku hutang mi'atan walaka asyrah fahuwa ju'alah. Ini dihukumkan seperti be' ju'alah. Bagaimana? Misalnya
Sony contohnya nih misalnya. Ya. Son, tolong carikan saya hutangan 100.000 dan aku beli hadiah 10.000 di situ. Itu namanya juala, seperti sayembara. Kalau yang keempat misal hukumnya disebutkan juala seperti Asy-Syafi'iyah, maksudnya golongan ulama daripada madhab Syafi'i mengatakan tolong, misal Sony tolong bercarikan saya hutang Ya. 100.000 akan saya belikan imbalan 10.000. Itu namanya sayembara. Sayembara. Boleh. Jadi dalam 4 hal ini, dalam 4 hukum ini, yang pertama tadi kalau ada unsur ziyadah, maka itu tidak diperbolehkan riba. Maka kesimpulannya, ulama seperti apa? Seandainya ya, kalau memang doruri, terpaksa harus memakai jasa tersebut, diambil daripada hal yang membolehkan. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Boleh ambil pendapat yang membolehkan. Tapi dianjurkan kalau memang sudah terpaksa harus memakai jasa tersebut. Tapi kalau memang bisa menghindarkan diri kita memakai jasa tersebut, maka lebih bagus kita tidak pakai jasa tersebut. Tapi kalau untuk memudahkan dan memang terpaksa ketidakmampuan untuk melakukan hal tersebut harus memakai pay letter tersebut, maka silahkan ambil, artinya ambil pendapat yang membolehkan memakai pay letter tersebut. Berarti secara nggak langsung kita kayak berhutang gitu ya Bib ya? Iya, itu jelas berhutang, bukan secara tidak langsung. Langsung berhutang. Langsung berhutang. Iya. Riwut ya? Iya. Udahlah mendingan jamaah kalau misalnya ada uang beli, kalau nggak ada nggak usah kali ya, mungkin kayak gitu kali ya Bib ya? Betul, artinya kita jangan pasak tiang apa? Ya, besar Besar pasak pasak daripada daripada tiang. tiang. Nah, itu. Ya, Banjir beli yang akhirnya. mampu aja lagi. Yang mampu lagi aja lah, apa yang kita mampu, kalau misalnya enggak ya tahan dulu, insya Allah ada rezeki baru beli. Masya Allah. Terima kasih Habib Muhammad untuk penjelasannya, Masya Allah. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah, sekarang saatnya menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim, banyak banget nih jamaah yang bertanya. Tapi untuk di segmen ini aku mau bacain 2 pertanyaan dulu ya. Dan pertanyaan pertama yang aku bacain dari Instagram @hamaul26 jamaah yang ada di rumah. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Hendra, mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bandung. Hukum dropshipper dalam Islam apakah diperbolehkan? Habib Usman mohon jawabannya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dropshipper terbagi menjadi 2. Yang pertama, kalau dia belum mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut dan dia menawarkan kepada orang lain, temannya, keluarganya atau siapapun, maka hukumnya haram. Kecuali mazhab Imam Hanafi yang membolehkan. Tetapi menurut mazhab Imam Syafi'i, ada yang diperbolehkan kalau seandainya barang tersebut sudah jelas nih, seperti mobil, motor, tanah, yang dimana jenisnya tidak gampang berubah dan mudah dikenali oleh siapa? Oleh pembelinya. Dan yang kedua, kalau sudah mendapatkan izin sebagai dropshipper atau pemilik barang tersebut, berarti dia sudah mempunyai kuasa, maka diperbolehkan. Ini sama seperti akad salam, jual beli dengan sistem pemesanan. Akad salam ini kan pemesanan, jadi diperbolehkan, nggak jadi masalah. Kalau misalkan seandainya dia tidak dapat izin, dia main jual-jualin, ya kan, nggak tahu orangnya siapa, ininya siapa, ini nggak boleh. Kecuali yang jelas betul-betul, misalkan kayak tanah di jalanan, ini dijual, ya kan, dia mau jadi maklarnya, maka nggak jadi masalah. Ini jangan yang tanahnya ada di daerah sini, apa segala macam, padahal kita nggak tahu ada apa enggak gitu. Iya, jangan sampai dia jualin tanah, ya kan, ternyata dia ngaku jadi pemiliknya, itu haram. Aduh. Itu bukan dropshipper lagi. Itu penipuan ya. Penipuan. Zalik. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya jamaah yang ada di rumah, kali ini dari Ratu Rica 22. Ratu rica-rica. Rica. Rica dulu. Ratu Rica. Baik. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, gimana hukumnya beli barang online yang pakai akad secara langsung itu? Ustadz ya, mohon jawabannya Ustadz. Yang nggak pakai akad. Yang nggak pakai akad. Salah baca. Gara-gara Baik. Rica itu tadi sih. Jadi akad jual beli itu nggak seperti akad ijab kabul nikah. Saya membeli barang ini dengan harga 10, nggak harus seperti itu. Jadi akad kita kalau misalnya belanja online, kita disuruh isi biodata, itu sudah akad namanya. Saya bersedia membeli barang ini. Ayo silakan sis dicek dulu kuantitinya mau berapa, mau yang warna apa. Jadi silakan sis dilengkapi pemesanannya. Melengkapi pemesanan itu sudah termasuk akadnya. Saya bersedia membayar dengan harga
Maka misal Rp130.000 tambah 5.000 berikut ongkos kirimnya dengan barang yang ini. Berarti sudah termasuk akad di situ. Jadi nggak harus ketemu langsung. Saya mau gimana orang belanja online kalau harus ketemu langsung. Harus salaman dulu lagi ya. Iya, apalagi sekarang masa pandemi seperti ini, maka akadnya yang dimaksud adalah dengan menulis pemesanan dengan jelas, dengan teliti dia baca deskripsinya juga supaya tidak terjadi. Ini banyak nih sekarang viral-viral tuh. Yang dipesan beda, yang datang beda gitu ya. Padahal dia nggak membaca keterangannya. Dia beli sofa. Kok bisa sofa yang saya beli kecil gini? Ya orang sofa anak dia beli, cuma gambarnya aja yang gede gitu. Makanya ya. harus teliti ya. Harus teliti, harus baca deskripsinya. Dan gitu. akadnya nggak perlu satu nafas juga kan ya? Nggak harus satu nafas. Emang apa sih kawin ketiga gitu? Harus satu nafas. Luar biasa. Terima kasih Ustaz. Siap, siap. Baik, Masya Allah. Jamaah jangan kemana-mana karena nanti di segmen 4 aku mau ngebacain lagi pertanyaan dari jamaah nih. Siapa tahu pertanyaannya bagus. Insya Allah semuanya bagus-bagus ya. Tapi siapa tahu kali ini akan dapat jawaban dari guru-guru kita. Nah sekarang aku mau nanya sama Habib Usman. Habib, dari zaman Rasulullah kan sudah ada ya Habib ya, tukar menukar gitu ya Habib ya. Aku pengen tahu Habib, proses tukar menukar di zaman Nabi itu seperti apa? Benar gak katanya timbangan itu menjadi alat utama untuk proses tukar menukar pada zaman itu Habib Usman? Nah ini sangat-sangat menarik, tapi waktunya mepet. Waktunya Jamaah mepet. suruh siapin pulpen, kertas, semuanya. Nanti guru-guru akan menjelaskan ilmu yang bermanfaat. Biar Gak lebih lama jelas. kok. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.